Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Kembali lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Masih bersama saya Apri, inilah Crime Story. Sebuah minimarket di Salemba, Jakarta Pusat menjadi sasaran tindak kejahatan. Kejadian tersebut terekam pada kamera CCTV. Pada rekaman tersebut terlihat pria memecahkan kaca minimarket untuk memaksa masuk ke dalam minimarket tersebut. Pelaku kemudian menuju meja kasir dan membongkar isi laci. Pelaku juga mengambil beberapa barang, salah satunya adalah rokok. Untung pelaku tersebut bukan K-pop. Kalau K-pop yang diambil kan kopi BTS. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di dalam sebuah minimarket di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Seorang pria berjaket, topi, dan masker tampak memperhatikan sekeliling ruangan. Pelaku kemudian menuju meja kasir dan membongkar isi laci. Pelaku juga memasukkan sejumlah rokok. Pelaku masuk dengan cara melempar kaca bagian depan dengan menggunakan batu hingga pecah. Baru 2 kali kejadian. Pertama, kehilangan motor tuh kami pegawai dari minimarket ini kan. Kejadian udah waktu pagi. Ini kan karena kayak kedua ya, kemarin itu kan gitu, pembobolan tuh. Ini kejadian ya dipicu sama inilah karena kurang keamanan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan mencuri sepeda anak-anak. Yang lebih anehnya, dia mencuri tanpa menggunakan sehelai benang pun alias telanjang bulat. Kejadian tersebut terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa kemarin pukul 1.30 dini hari. Pukul 00.30 dini hari. Langsung saja kita lihat video lengkapnya. Aksi pelaku ini satu diantaranya terekam kamera CCTV rumah milik Andi Salim, Ketua RT 07 RW 01 Kecamatan Jakabaring. Kepada tribunsumsel.com, Andi pun membenarkan kejadian itu. Saat aksi itu, pelaku diduga mengincar sepeda yang disimpan di rumah kosong. Saksi lain bernama Ferdi yang merupakan tetangga Andi mengatakan rumah kosong tempat sepeda disimpan itu diduga sudah menjadi incaran pelaku pencurian. Menurut Ferdi, aksi itu merupakan aksi kedua yang terjadi pada Selasa 1 Juni 2021 sekira pukul 12.30 dini hari. Pelaku yang telanjang bulat itu mengendap-endap masuk ke rumah kosong tempat Andi meletakkan sepeda anaknya. Menurut Ferdi, Andi memang tidak mengunci tempat ia biasa menyimpan sepeda anaknya. Kemudian sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, pelaku keluar membawa sepeda milik korban. Ferdi menyebut dalam melakukan aksinya, pelaku pencurian sepeda ini tidak sendirian. Masih berdasarkan CCTV, ia mengatakan 2 orang yang diduga teman pelaku ini juga terekam. Keduanya terlihat mondar-mandir di sekitar rumah Andi dan rumah kosong dari pukul 1 hingga 5 pagi. Banjarmasin sempat digegerkan dengan penemuan kasus mayat mutilasi di sebuah rumah kosong di Jalan Belitung Laut, Gang Keluarga pada Rabu pukul 6 pagi tadi. Namun kasus ini sudah menemui titik terang. Pasalnya, terduga pelaku sudah berhasil diringkus polisi. Dan menurut keterangan, pelaku diringkus saat berada di Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut. Belum diketahui pasti motif atas kasus pembunuhan tersebut, namun sampai saat berita ini diturunkan, polisi masih terus dalam upaya penyelidikan untuk menemukan titik terang pada kasus tersebut. Langsung saja kita lihat berita lengkapnya. Dulu Pak, jangan berkerumun lah, jangan berkerumun dulu Pak.
Ya. RW langsung satu. Itu udah ngadat tuh. Wah, RW-nya yang bangun. Inilah lokasi penemuan mayat perempuan yang ada di Belitung, Jalan Belitung Darat, Kelurahan Banjarmasin Selatan. Diketahui rumah ini sudah tidak ditempati selama 5 tahun lebih. Dan ini situasi di luar. Dibuka, tolong. Pertama kali ditemukan kayak bagaimana? Tadi udah menemukan sekitar jam 6 lah. Dalam kondisi ada api masih ada api. Pas api berkobar jadi pas diawak nih. Nyala api masih ada nyala api. Bagian mana tuh? Bagian bahu sini Pak. Bahu sini sudah kiri lah. Bahu enggak kiri. Tadi itu ada yang buka lah. Ada yang lain lah. Kada demet Pak, udah. Untuk bagian badannya ada yang utuh kan? Masih utuh semua tapi pas ditemukan tanpa kepala. Oh, tambah kepala. Nggih, tanpa kepala. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya perempuan. Ada terlihat kepalanya di daerah mana tuh? Sekitar dari mayat itu sekitar 10 meteran lah. 10 meter. Oh, mayatnya terpisah. Nggih, bisa. Itu kejadiannya jam berapa sih dan dapat laporannya tuh? Dapat laporan itu dari warga sekitar tadi juga karena ada api kan sekitar jam 6. Nah, jadi langsung keluar tadi tuh. Tadi ada korban inilah luka bakar juga. Ada luka bakar. Bagian bahu sebelah kiri. Oh, gila. Tahu lah siapa yang keluar dari gang. Nah, tahu. Kalau Pian memang rumahnya di dekat Pas TKP kan? 3 samping rumah kosong nih tadi. Oh, pertama kali mendengar itu dikasih tahu siapa? Dari warga sekitar sini juga tadi tuh pas met api. Nah, kira kebakaran gitu. Ternyata apinya dari Si mayatnya. Sepeda motor tapi sudah ada di motor itu. Apa tinggal nomor platnya aja lagi. Tapi Pian tadi melihat lah ada maksudnya motornya itu. Ada menit Bang, karena orang sebelah tadi ada yang menit orang sebelah Hudun tuh ada melihat. Sempat mencatat DA-nya aja Bang. Tapi memang itu keluarga sini lah maksudnya. Kalonya dilihat tuh sama-samar masih belum tahu lagi Pak mungkin. Tapi rumah itu memang kosong. Rumah itu memang kosong. 5 tahunan sudah. Ya, 5 tahun lebih. Iya. Selain kondisi terbakar tadi kayak apa sih? Pakaiannya lengkap? Tanpa pakaian. Telanjang. Tanpa Tanpa pakaian. Karena pakaiannya di dalam rumah ada pakaiannya berdarah-darah. Terus di samping mayatnya tuh ada kayak spray ulas tilam tuh. Ada darahnya juga. Sebelumnya kan ini Pian tetangganya loh, maksudnya tetangga rumah itu ada kan mendengar suara-suara kayak gitu? Ada sekitar jam 2 subuh ada minta tolong. Minta tolong. Tapi saat itu kada dikeluarin kan? Kalau dikeluari Suaranya keras. keras Pak. memang posisi di rumah tuh kadang-kadang gelap kah apa? Gelap karena rumah kosong kan kada ada lampu lagi. Memang ada teriakan-teriakan Pas sekitar jam 2-an itu. kita agak ditemukan Tajamnya kan ada Bang kita ditemukan. jadi posisi yang terbakar sebelah kiri sana. Sebelah kiri bahu sampai belakang sini kita bisa. Berawal dari laporan warga ya, pagi-pagi. Jadi ditemukan mayat di atas kepala, seorang wanita mungkin diduga pelaku pembunuhan. Sekitar umurnya 15-16 tahun lah wanita ini. Dan pembunuhannya mungkin dilakukan lebih daripada satu. Ya, terbukti memang ada dengar teriakan jam 2, kita juga lagi bisa saksi. Kita datang identifikasi supaya cepat mayat berdiri di otopsi dan diidentifikasi. Kami melakukan penyelidikan nanti. Identitas belum dan? Identitas belum kita temukan, termasuk daripada pelaku. Kami masih mengumpulkan saksi dan barang bukti itu. Waktu kondisi pertama ditemukan seperti apa dan? Telantang, telanjang dan kepala terpisah. Ada luka atau mutilasi juga? Kalau
mutilasi tidak ada, memang kepalanya dipotong, sama aja dimutilasi juga kepalanya. Mungkin ada barang bukti apa yang menguatkan yang Belum ada, ini barang bukti masih ada mungkin bercak darah termasuk BH dan baju. Itu yang lain, handphone, identitas, celana apa belum ditemukan. Makanya kami di lapangan masih identifikasi, belum ada apakah di radius berapa meter ini masih ada ditemukan barang bukti atau apa, kami masih lidik. sepeda motornya kan? Tidak ada sepeda motor. Cuman itu tadi plat dan apa salon stiker yang seperti Coca-Cola. Kemudian Mungkin ada bukti petunjuk itu aja. kalau izin benarkah ada bekas-bekas terbakar di tubuhnya kemudian seperti apa? Itu masih dilakukan identifikasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, di Post Online, juga di Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya Apri pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap di Crime Story.